Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Raja Abu Mansur Matridi, MPM, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Keuangan Publik. Dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan mempresentasikan hasil diskusi. Sebelum saya menyampaikan hasil diskusi dan para anggota menyampaikan hasil diskusi tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota dalam kelompok hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang pertama, ada saya sendiri, Sarjali, sebagai selaku moderator, dan ada yang kedua, Aulia Putri Dijayanti selaku pemateri, dan selanjutnya ada Prima Sapna Hernanda selaku pemateri, dan selanjutnya ada Monica Octavia selaku pemateri, dan Rada selaku pemateri. Selanjutnya ada Yanas Febrianti selaku pemateri. Baiklah, slide yang pertama akan dijelaskan oleh Aulia Putri Dijayanti. Kepada Aulia Putri Dijayanti, saya persilakan. Keuangan merupakan faktor penting dalam suatu negara, dikarenakan pengaruh yang demikian menentukan terhadap kompleksitas hidup negara dan masyarakat. Pengaruh dari aspek keuangan negara antara lain juga mencerminkan kualitas keberadaan dari suatu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraannya. Lanjut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan amanat untuk diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian perlu adanya pengaturan secara profesional mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah itu sendiri. Lanjut. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang dibingkai dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direalisasikan dalam pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rada. Menurut DAFEI 1982, tujuan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah: satu, adanya pembagian wewenang yang rasional antara tingkat-tingkat pemerintah mengenai peningkatan sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya. Yang kedua, yaitu ada pemerintah daerah memiliki sumber-sumber yang cukup sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, yaitu ada pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dengan daerah lainnya. Dan yang keempat, pemerintah daerah dalam mengusahakan pendapatan atau pajak dan retribusi sesuai dengan pembagian yang adil terhadap keseluruhan beban pengeluaran pemerintah. Hubungan keuangan pusat dan daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah antara pemerintah pusat, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik di daerah. Dengan demikian,
Perimbangan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan hubungan keuangan sebagai konsekuensi karena ada pembagian tugas antara pemerintahan pusat dan daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanas. Selanjutnya ada dasar hukum hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang pertama itu hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksudkan tercantum dalam pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. Kemudian hubungan dalam bidang keuangan itu juga tercantum dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintahan daerah juga dimasukkan dalam pasal 2 ayat 4 dan 5. Next. Selanjutnya terdapat beberapa prinsip hubungan keuangan pusat dan daerah agar berjalan dengan baik. Yang pertama ada transparansi, yaitu prinsip pada dana perimbangan yang harus mengandung informasi yang rinci, naratif, dan kuantitas yang mencangkup mekanisme penerimaan dan pengeluaran, mekanisme pengalokasian setiap daerah dan penjelasannya, serta formula yang digunakan. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu prinsip pada dana perimbangan yang mengandung makna tersedianya mekanisme komplain bagi daerah dan alokasi dana perimbangan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai kriteria dan tujuannya. Kemudian yang ketiga ada partisipasi, di mana terdapat transfer daerah yang bersifat diskresioner pada pemerintah daerah. Maka peluang keterlibatan warga harus tersedia untuk memberikan masukan pada proses penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian yang keempat ada kesetaraan. Maksudnya distribusi dana perimbangan antara pemerintahan daerah ini harus memperhitungkan kesetaraan dan diarahkan berdasarkan kebutuhan atas layanan daripada pertimbangan pada sisi penyediaan seperti pegawai dan infrastruktur. Ya, kemudian yang kelima ada uang mengikuti kewenangan. Maksudnya kebijakan dana perimbangan ini harus berdasarkan beberapa kebutuhan belanja yang diperlukan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang telah didesentralisasi. Yang keenam ada sederhana, maksudnya kebijakan dana perimbangan ini harus bersifat sederhana dan mudah untuk dipahami. Yang ketujuh ada insentif dan disinsentif. Prinsip ini, dana perimbangan harus mampu menciptakan iklim bagi pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dan efektivitas belanja pegawai, meningkatkan pendapatannya, serta tata kelola anggaran yang baik dan mampu meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian yang ke-8 ada kerangka transfer jangka menengah. Prinsip ini adalah prinsip kepastian pendanaan, khususnya sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, membantu daerah untuk melakukan perencanaan anggaran secara tepat. Dan yang terakhir ada daftar tertutup dana perimbangan. Prinsip ini biasanya dalam bias politik, yaitu dalam pengalokasian dana perimbangan yang kemungkinan terjadi sangat besar. Adanya jenis dana perimbangan baru dikeluarkan komponen dana perimbangan yang diatur dalam undang-undang berpotensi merusak tujuan dana perimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Oleh karenanya, jaminan kerangka hukum harus menutup hadirnya dana perimbangan baru di luar yang telah diatur dalam undang-undang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica. Oke, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan merupakan pendanaan daerah BN yang terdiri atas dana bagi hasil, dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah
antar daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan konsekuensi dari desentralisasi penyerahan urusan pusat dan daerah, pelaksanaan otonomi daerah yang disertai desentralisasi fiskal setelah dimulai sejak tahun 2001. Instrumen fiskal sebagai salah satu pendukung desentralisasi dalam menyelenggarakan pembangunan daerah yang meliputi dana alokasi umum atau DAU, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus. Selain ketiga dan dana perimbangan dalam rangka desentralisasi fiskal di atas, pemerintah juga mengalokasikan belanja dalam rangka asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersifat langsung ke daerah tanpa melalui APBD. Slide selanjutnya. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah mencangkup 3 hal, yaitu yang pertama, perimbangan keuangan subsistem pembagian wewenang atau money follow functions. Yang kedua, desentralisasi fiskal memperhatikan stabilitas dan keseimbangan. Lalu yang ketiga, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan atau MAPBWN. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Prima. Baik, terima kasih, Monik. Selanjutnya yaitu tujuan keuangan pusat dan daerah, meliputi yang pertama, pembagian kekuasaan yang rasional sebagai tingkatan pemerintah dalam memungut dan membelanja sumber dana pemerintah, yakni suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi. Yang kedua, bagian yang memadai dari sumber-sumber dana secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, yaitu pembagian yang adil antara daerah atas pengeluaran pemerintah atau sekurang-kurangnya ada perkembangan ke arah itu. Yang keempat, suatu upaya perpajakan tax effort dalam memungut pajak dan distribusi oleh pemuda yang sesuai dengan dan adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat. Akan dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu terbagi menjadi 4 pendekatan. Pendekatan yang pertama ialah pendekatan kapitalisasi atau capitalization approach. Yang kedua, pendekatan sumber pendapatan atau income source approach. Yang ketiga, pendekatan belanja atau expenditures approach. Dan yang keempat, pendekatan comprehensive approach. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kami, yaitu kelompok hubungan keuangan pusat dan daerah. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datang dari kesilapan kami pribadi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.